Baik, selamat malam Kak Stefani. Sebelumnya kenalin nama aku Mikael Davin Gunawan. Di sini kami dari mahasiswa program studi administrasi bisnis Universitas Telkom. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Stefani udah ngeluangin waktunya ya pada kesempatan kali ini. Jadi kali ini kita mau ngewawancara Kak Stefani dalam rangka pemenuhan salah satu tugas mata kuliah kami, yaitu mata kuliah strategi dan kebijakan bisnis, dengan tujuan memahami sebuah UMKM. Dalam hal ini khususnya kita mengambil topik yaitu di bidang konveksi gitu ya. Nah, sebelumnya aku mau make sure lagi untuk Kak Stefani bersedia untuk jadi narasumber ya di tugas kita kali ini. Bersedia? Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ingin disampaikan mungkin boleh langsung dari teman-teman aku aja. Oke, dari aku duluan ya. Untuk pertanyaan pertama itu aku mau nanyain mengenai produk dan kualitas dari UMKM yang dimiliki oleh Kasepani yaitu clothing ya. Nah, gimana sih UMKM clothingan Kasepani ini itu bisa menjaga standar kualitas produk kayak bahannya, jahitannya, ukurannya, dan juga desainnya tuh bisa tetap konsisten sesuai tren dan juga menjadi produk andalan yang bisa dipercayai pelanggan. Nah, kalau misalnya di clothing brand aku itu, jadi kan ini bisnisnya udah diakuisisi jadi bisnis B2B ya. Nah, jadi untuk quality controlnya itu udah ada standarnya. Sorry. Nah, jadi ketebalan kain, terus grade untuk penjahitannya itu udah sesuai dari apa yang customer minta. Karena kita itu produksi barang sesuai dari pesanan customer. Nah, kalau di toko Jakarta itu mereka udah punya standarnya masing-masing. Jadi kita tuh lebih gampang untuk mengikutinya karena kita cuman nanyain ke tokonya mau grade berapa, mau ketebalan gramasi berapa. Nah, jadi nggak perlu repot untuk tahu toleransinya di mana. Jadi sesuai apa yang customer minta aja gitu. Oke, makasih. Mungkin dilanjut ke yang lain. Oke, untuk pertanyaan kedua, Kak Stefani, mengenai operasional dan manajemen produksi. Nah, yaitu bagaimana sistem produksi dan manajemen stok yang diterapkan untuk memastikan pesanan tepat waktu, efisien, minim produk cacat, serta tetap sesuai standar SOP. Nah, kalau misalnya dari standarnya itu kan kita sistemnya pre-order ya. Nah, pre-order di kita itu Hamin 30. Itu udah maksimal banget. Itu pokoknya di sebelum 30 hari itu kita udah pemilihan bahan, pemilihan grade penjahitan baru produksi. Nah, sistem pembayarannya di kita tuh di awal uang muka di 50%, lalu sisanya setelah produknya jadi. Nah, si sistemnya itu biasanya kita mulai desain di awal, kita mulai desain, kita approval desain dulu. Setelah approval desain, baru kita pemilihan bahan dan pengukuran gramasi, lalu pemilihan grade penjahitan. Setelah itu baru tim produksi yang mengambil alih dari sana. Tapi semuanya sudah approval dulu dari si customernya untuk penjahitan, pemilihan bahan, lalu desain. Nah, setelah dari produksi itu, setelah 15 hari, biasanya 15 hari, jadi semua, itu baru kita quality control. Quality controlnya pun sudah ada timnya. Biasanya kita, tapi kalau misalnya untuk kerusakan barang ataupun ada reject, itu pasti ada ya. Apalagi di clothing, di konveksi dan lain-lain itu pasti ada dari penjahitannya ataupun bahan yang kurang sama. Lalu di sana dari quality control tuh kita bisa uh, milih lagi barangnya. Nah, tapi di Jakarta tuh biasanya si barang reject masih ada yang mau nerima. Cuman harganya biasanya kita kurangin, jadi 50% aja. Bahan reject kan masih ada yang nerima. Nah, setelah itu baru kita packing dan kita pengiriman. Pengirimannya langsung setelah selesai di tim packingnya. Jadi tidak ada uluran waktu lagi setelah itu. Ya? Oke, Boleh baik. dilanjut. Terima kasih. Baik, selanjutnya. Oke kak,
Sebenarnya aku mau nanya, gimana strategi kakak dalam membangun brand ini? Kemudian gimana memasarkan produknya itu secara efektif dan juga menjaga loyalitas dari pelanggan kakak? Hmm. Kalau cara pemasarannya di awalnya mungkin kalau ini kan brandnya awalnya retail ya. Jadi kalau retail kan biasanya melalui medsos. Cuman mungkin karena aku ada privilege lebih dan aku punya relasi di Jakarta, jadi kita akuisisi ke B2B. Nah, kalau di B2B ini emang pemasarannya tuh kita harus ada di lapangan. Jadi kita datang ke toko-toko di Jakarta, di Tanah Abang itu, karena itu kan sistemnya grosiran ya. Jadi kita datang, lalu kita tawarkan jasa kita, pelayanan kita yang tadi disebutkan. Terus setelah itu biasanya si toko-toko di Jakarta ini akan kontak kita secara langsung melalui WhatsApp. Ada adminnya tersebut. Nah, kalau misalnya mungkin bisa dibedain ya. Kalau misalnya clothing brandnya retail, mungkin kita akan fokus di marketing kayak di Instagram, Ads, Meta Ads, yang kayak gitu-gitu. Cuman kalau misalnya di B2B, kita emang lebih ke apa ya? Lebih ke kuno aja gitu loh. Kita harus ada di lapangan face to face sama customer. Kita harus ada strateginya itu dan kita mungkin cara aku untuk mempertahankan brand ini itu, sorry, adalah pembedanya karena kita menawarkannya itu kalau aku produksinya di minimalis. Jadi aku tuh nggak produksi model-model baju yang fast fashion kayak renda-renda yang warna-warni, enggak. Jadi aku stay di basic dan aku stay di time time minimalis aja. Jadi kayak si produknya tuh basic wear kayak cardigan di warna-warna earth tone, di warna-warna black and white. Jadi pembedanya orang-orang yang butuh produksi baju yang basic, knitwear, or something yang bisa dipakai kayak kemeja, polosan, itu pasti nyarinya ke kita. Karena ada pasar-pasarnya juga kan. Lalu untuk kalau misalnya di bisnis clothing ini, yang paling susah itu menjaga kepercayaan dari customer. Karena banyak banget yang aku lihat kesalahan di clothing brand ini tuh mereka ngegampangin untuk nuker bahan dari yang customer pilih. Itu kebanyakan di Jakarta tuh mainnya kayak gitu. Customer udah milih bahan yang ini, udah approval bahan yang ini, grade-nya pun penjahitannya udah bahan yang ini, namun malah ditukar biar kita dapat keuntungan lebih banyak. Biasanya mainnya kayak gitu. Cuman kalau misalnya di kita nggak melakukan hal itu, jadi customer pun bakal terus percaya, bakal trusted karena kita melalui standar yang kita kasih dan kita jaga kepercayaan itu. Tuh. Ya, cukup. Oke kak, terima kasih. Oke Kak Stefani, ini pertanyaan terakhir yaitu mengenai pengembangan bisnis. Jadi bagaimana visi jangka panjang UMKM Kakak ini dan aspek apa saja yang ingin dikembangkan agar bisnis dapat naik kelas dan bersaing dengan brand yang lebih besar, Kak? Mungkin kalau visi jangka panjangnya itu ya aku pengennya ini brand bakal jadi brand yang terpercaya di grosir di aspek itu. Tapi kalau misalnya untuk aspek yang bakal dikembangin, aku pengennya aku tarik lagi bisnis ini ke retail. Karena jujur kalau di retail tuh keuntungannya lebih banyak ketimbang di bisnis B2B atau grosiran. Cuman mungkin kalau di retail kan kita lebih mengeluarkan modal untuk bakar uangnya kayak di marketing, lalu di packaging, di ads gitu-gitu. Cuman uh, aspek yang pengen aku benerin di manajemen stoknya juga karena kita uh, kadang kita lupa ada beberapa ada customer yang memesan ini dengan jumlah kuantiti segini, tapi tidak di cross check lagi. Banyak yang miskomnya di situ biasanya. Kalau misalnya dukungan yang dibutuhin ya, kalau misalnya di clothing brand ini mungkin akses ke pasar online ya, akses ke pasar online yang belum aku coba. Aku sempat coba, cuman ternyata pasar online itu emang seribet itu, jadi makanya aku tarik lagi ke B2B. Mungkin itu aja sih, aku pengennya masukin brand ini ke retail lagi. Oke, baik Kak, terima kasih. Sama. Oke, berarti untuk pertanyaan dari kita
mungkin segitu. Ada yang mau nanya lagi mungkin teman-teman atau sudah cukup? Cukup ya. Em, Paling aku mau sedikit nanya random aja sih Kak, mastiin. Jadi untuk bisnis Kak Stefani ini berarti manufaktur ya Kak jatuhnya. Jadi produksi si pakaian jadinya untuk dijual ke brand-brand retail gitu Kak, apa gimana? Iya, jadi kalau kalian tahu Tanah Abang tuh itu udah kayak jantungnya clothing ya di Indonesia. Jadi dia bisa jual retail dan juga bisa jual grosir. Jadi kita tuh Hmm. kayak pihak kesatunya untuk produksi barang yang mereka minta aja gitu. Karena di Tanah Abang tuh banyak banget produk-produk impor, jadinya kita harus bersaing gitu dari grade jahitan, dari bahan, dari ketahanan, lalu dari model juga nggak boleh ketinggalan model. Makanya kita nutupinnya di situ aja. Oke oke. Awalnya itu retail dan niatnya pengen dibalikin ke retail lagi ya Kak ya, karena emang Iya. profitnya Seben- lebih iya, menguntungkan. awalnya retailnya mungkin dulu sebelum ada online ya, retailnya sebenarnya ini toko mamaku awalnya. Hmm. Cuman udah tutup, lalu aku ambil lagi ke retail online, tapi pas di retail online ternyata emang salahnya karena salah perhitungan, karena di situ aku mikirnya kalau misalnya awal bikin brand harusnya kan nggak laku-laku banget ya, awalnya aku mikir gitu. Ternyata pas di sana produknya keluar banyak, tapi aku belum matengin cara packaging, aku belum matengin ada admin dan lain-lain, jadi keteteran sendiri. Setelah itu mama ngusulin untuk yaudah kita B2B aja, kita coba di Jakarta, karena di Jakarta ada satu teman mama yang mau bantu untuk akuisisi ini gitu. Oke, berarti base-nya di Jakarta ya Kak ya? Base-nya di Jakarta. Siap siap. Kalau boleh tahu tadi, dari tadi kita nanya tapi lupa Masti ini, kalau boleh tahu nama konveksinya nih apa Kak? Atau mungkin ada sosial medianya? Kalau nama konveksinya Edward CO sekarang, Edward Clothing. Kalau misalnya sosial medianya yang terakhir ada, tapi kan itu udah tidak terpakai lagi karena sekarang sudah tidak ada sosial media. Belum, mungkin nanti diaktifin lagi sosial medianya. Namanya brandnya Edward. Edward Clothing make W ya? Iya, Edward. Oke. Oke, mungkin sekian dulu sih Kak yang mau kita tanyain ya. Mungkin kalau ntar ada yang lebih detailnya boleh kami follow up question lewat chat ya Kak. Boleh, boleh, boleh. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Stefani atas waktunya, keterbukaan dan penjelasannya. Untuk wawancara kali ini mungkin sekian dulu dari kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.